Tapi sebelum kita bicara bagaimana realitas demokrasi saat ini, kan waktu itu kan ini kan ada uninstall nih demokrasi lama kan, mereka juga menyebut, Soeharto juga menyebut itu rezim 32 tahun itu rezim demokratis, rezim demokrasi Pancasila gitu kan. Kemudian Bang Usman, Bang Masinton, Kang Ajat dan kawan-kawan menguninstall demokrasi lama dan mencoba mengupload atau menginstal demokrasi baru yang diinginkan teman-teman. Dan nggak ada aktivis. demokrasi di situ. Nah, demokrasi seperti apa yang waktu itu sebenarnya yang diinginkan? Apakah konsolidasi yang betul-betul terjadi itu juga sepakat memilih demokrasi yang sama untuk diinginkan, yang dicita-citakan para aktivis waktu itu? Ada banyak ya perspektif demokrasinya. Di antaranya para mahasiswa misalnya mengajukan 6 visi reformasi, 6 visi demokrasi. Pertama misalnya amandemen konstitusi. Jadi tidak boleh ada kekuasaan yang tak terbatas. Harus ada batas, yaitu 2 periode. Yang sekarang ramai ini kan. Yang kedua adalah desentralisasi politik. Tidak boleh ada pemerintahan yang terpusat. Karena pemerintahan yang terpusat di masa itu menguras kekayaan daerah, mengambil kekayaan daerah secara tidak proporsional, bahkan Aceh misalnya tidak lebih dari 1% dari kekayaan alamnya yang luar biasa, menyumbang misalnya pertumbuhan ekonomi nasional, itu harus dikoreksi. Jadi kita menolak sentralisasi kekuasaan. Termasuk di dalamnya yang ketiga, misalnya penghapusan intervensi politik militer di dalam kehidupan sosial politik. Dwi fungsi ABRI. Okay. Itu sebenarnya satu doktrin yang muncul pasca intervensi militer di dalam tahun-tahun 60-an itu, tahun-tahun 65. Ketika militer menguasai ekonomi nasional, menjadi oligarki angkatan darat, lalu kemudian mendapatkan perlawanan keras dari gerakan kiri, dari gerakan komunis misalnya, dan akhirnya terjadi semacam peristiwa cukup besar, peristiwa kolosal, gerakan 30 yang September mengakibatkan jutaan orang tewas. Tentu ada banyak faktor, intervensi internasional, ada banyak faktor lain yang bisa konflik pertanahan dan seterusnya gitu. Kembali ke soal visi reformasi tadi, visi demokratisasi. Yang keempat adalah pemberantasan KKN, termasuk di dalamnya adili Soeharto. Bukan hanya Soeharto, keluarga dan kroni-kroni. Oke. Yang ketiga, keluarga dan kroninya. Ya kalau dalam bahasa awamnya waktu itu kita bilang turunkan harga. Harto dan keluarga. Jadi waktu itu begitu. Dan yang kelima adalah tegakkan supremasi hukum dan tegakkan hak asasi manusia. Misalnya. Dan yang terakhir misalnya hapuskan penerapan daerah operasi militer di berbagai wilayah seperti Timur waktu itu. Terutama Aceh juga. Aceh dan juga Papua. Dan banyak sekali konsolidasi yang juga dilakukan di beberapa provinsi ini. Nah, Timur banyak yang berafiliasi gerakan kiri gitu ya. Yang mungkin tengah moderat gitu ya, liberal itu konsolidasinya di Aceh gitu, Palembang gitu. Yang Papua waktu itu cukup terkonsolidir juga di Maluku, dan banyak sekali gerakan mahasiswa Indonesia Timur yang sebenarnya telah memulai terlebih dahulu perlawanan terhadap Orde Baru. Saya masih ingat di Makassar, misalnya UMI, Universitas Makassar di sana, yang mengalami represi luar biasa. Tank-tank militer itu masuk ke dalam kampus. Jadi ketika mereka itu mengalami represi, mereka berkeliling ke berbagai pulau besar, gitu, termasuk ke Jakarta, dan membawa foto-foto di mana militer memasuki kampus mereka dengan membawa tank. Gitu. Dengan melihat foto itu kami juga berpikir 2 kali. Ini kita lanjutin nggak ini, gitu kan? Makassar berdarah. Gitu. Tapi memang, ya dalam peristiwa Makassar berdarah. Tapi memang saat itu sudah terlalu banyak kekecewaan, kemarahan, keresahan gitu ya. Saya sendiri di keluarga sebenarnya sering membahas berbagai krisis ekonomi itu. Bahkan ibu saya turun ke jalan ibaratnya untuk membantu masyarakat yang kesulitan untuk mengakses bahan-bahan, 9 bahan pokok itu. Beras lah, gula, garam, ya, minyak, dan seterusnya gitu. Masyarakat jadi filantropis untuk sesamanya ya waktu itu ya. Volunteering. Menjadi sosialis di saat susah. Gua nggak mau bilang itu. Nah, tetapi memang 6 visi reformasi, 6 visi demokrasi itu kan bukan sesuatu yang pasti akan terwujud. Dia tetap membutuhkan totalitas politik ya, meminjam judul acara ini total politik gitu ya. Totalitas politik antara ide, cita-cita, idealisme,
dengan tindakan untuk mewujudkan itu dalam kenyataan. Nah, ini menarik. Secara on paper, mungkin banyak dari visi dan mimpi teman-teman ini sudah terwujud. Kakak-kakak teman-teman. Wih, kita asimetrik ya. Iya, Kita nih asimetrik sama Jangan orang ini ya. kita ini merasa seumur gitu loh. Iya, kalau gitu kita dari mana? Sama kakak-kakak ini. Enggak, ini ada aktivis ini Bu. Kesetaraan. Kelas berat semua. Bu. Iya. Gue lupa mau nanya apa jadi ya kan? Dulu Om. Dulu. Iya. Nggak, gue lupa mau nanya apa. Nggak, Lu sih saya potong bukan tadi. begitu. Iya. Apakah Teman-teman ini ya, mimpi dan visi dari teman-teman ini yang on paper sebenarnya sudah terwujud? Soeharto for some extent juga sudah diadili ya, minimal Sempat diperiksa. Kalau bahasa Rizal Malarangnya mungkin itu pengadilan kembang plastik gitu ya, Iya. pengadilan tapi ya kembang plastik Plastik. gitu kan mungkin. Dan macam-macam amandemen konstitusi, desentralisasi. terlihat difungsi. sudah ada upaya semua. Terlihat sudah ada upaya. Apakah sekarang itu the value, semangat itu memang masih terwujud dalam kenyataan? Bang Masinton dulu sebelum nanti pasti dikritisi sama dia. Iya, itu harus itu sesuatu yang harus dikawal terus. Spirit demokrasi tadi, semangat perubahannya melalui gerakan reformasi tadi. Katakanlah umpama dari beberapa agenda tuntutan reformasi dan demokrasi pada saat itu, umpama amandemen sudah, yes, oke. Nah kemudian dari situ ngomong anti KKN umpama. Ada KPK. Lahir lembaga apa segala macam ya. Itu siapa yang mendirikan secara, tuh? Di pemerintahan siapa tuh Bang yang mendirikan KPK? Iya, itu? zaman Bu Mega, Oh. undang-undangnya tahun 2002 itu. Mantap kan? Mantap pancingan. Nah, Bersur. Jadi kalau kita lihat secara prosedural, iya, tapi kita kan bicara demokrasi itu substansi. Mantap. Nah, secara prosedural partai politik, kebebasan pers ada. Nah, ini harus dijaga. Gitu. Nah, kemudian demokrasi itu harus kita dorong ke arah yang substansi tadi. Nah, kemudian satu di antaranya dalam konteks tema kita, oligarki itu. Nah, oligarki ini kan bertentangan dengan kehendak reformasi dan demokrasi. Demokrasi itu kan, gerakan demokrasi itu ada karena tidak ada demokrasi pada masa Orde Baru. Kenapa kita harus memperjuangkan demokrasi? Karena demokrasi menyediakan ruang untuk keadilan buat masyarakat banyak itu. Nah, ketika kita bicara oligarki, yang ada ya segelintir orang. Keadilan bagi segelintir orang dengan mengeksploitasi ya banyak orang gitu atau kekayaan alam Indonesia. Nah, maka sebenarnya tugas demokrasi kita adalah membatasi kekuasaan yang eksploitatif. Apalagi menindas, nggak boleh. Nah, kekuasaan yang eksploitatif itu apa? Maka dengan amandemen dibatasi itu kekuasaan. Cukup 2 periode. Nggak boleh lagi ada pengulangan kekuasaan yang tidak terbatas tadi kan, masa periodenya kapan. Nah, kemudian kekuasaan yang eksploitatif tadi harus dibatasi betul itu. Agar apa? Kekayaan alam itu benar-benar bisa dinikmati buat bangsa ini. Nggak boleh hanya segelintir orang. Yang itu dulu kita tentang dengan istilah KKN itu, Bung Usman ya, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Nah sekarang ya, kalau dulu KKN pada masa Orde Baru itu adalah sentralnya ada Kecendana, Soeharto dan keluarga serta kroninya. Nah sekarang ini kan beberapa kelompok usaha ya yang masuk dalam kekuasaan, ya kemudian menjadikan jabatan dan kekuasaan itu ya sebagai alat untuk melegitimasi, untuk mengeksploitasi baik itu sumber daya alam dan lain-lain. Maksud Anda base-nya pengusaha gitu? Apa? Base-nya pengusaha? Oligark ini? Ya orang-orang kaya lah kira-kira gitulah yang menjadikan jabatan politik itu sebagai alat untuk melegitimasi ininya, kepentingan usahanya, bisnisnya, apa segala macam. Nah demokrasi, kekuasaan dalam era demokrasi ini harus bisa membatasi itu. Lu jangan nggak boleh serakah, gitu. Oke. Itu terjadi di partai-partai lain atau juga termasuk di partainya Bang Masinton? Kalau di PDI Perjuangan itu, saya rasa Adalah ya. oligarki itu, oligarki dalam arti tadi kapital ya, pengusaha. Saya nggak ngelihat tuh ada konglomerat ada di PDI Perjuangan.
Atau tumpangan-tumpangan konglomerat kemudian dimasukkan dalam agenda politik PDI Perjuangan lewat parlemen. Saya nggak ngelihat itu. Nah maka mungkin orang bilang PDI Perjuangan kok agak sulit dipenetrasi dengan kepentingan-kepentingan apa gitu ya. Kalau yang saya lihat bukan karena saya PDI loh ya, yang saya alami ketika saya di PDI Perjuangan, saya tidak melihat nyata dalam aspek kepentingan ekonomi politik para pemilik modal itu dititipkan di PDI Perjuangan. Ya. Saya rasa mikir kepada Ibu Megawati untuk menyampaikan itu. Ri, ini namanya kita makan bubur dari pinggir. Kita ke Mas Usman dulu deh ya, Iya, iya. bentar ya. Nah ini kan salah satu agenda reformasi itu adalah penguatan sistem multipartai. Oke. Nah ini yang tadi Bang Masinton bilang di PDIP nggak ada titipan-titipan pengusaha segala macam. Berarti Iya. memang sistem multipartai kita yang seperti hari ini itu sesuatu yang sudah dibayangkan ketika masa reformasi yang lalu. Ya, sebenarnya sistem multipartai itu sangat dibutuhkan untuk membangun pluralisme politik. Membangun satu ruang partisipasi yang luas sekali sehingga siapa saja bisa mendirikan partai politik. Nah sayangnya sistem kepartaian hari ini jauh mengalami kemunduran. Tahun 99 kalau kita bikin partai politik cukup ada di separuh provinsi, cukup ada di separuh kabupaten. Sekarang harus ada 100% provinsi, di seluruh provinsi harus punya, dan setidaknya 75% di kabupaten. Hampir tidak mungkin. Jadi setelah kita mengalami sistem multipartai ini, partai-partai yang mapan, partai-partai yang ada di dalam sistem kekuasaan ini, justru membatasi peluang-peluang baru bagi partai-partai baru atau bagi segmen pemilih yang misalnya ingin mendirikan partai baru. Taruhlah misalnya segmen pemilih yang ingin membangun partai dengan haluan kiri, dengan haluan komunisme. Tidak bisa. Dibatasi dengan TAP MPR yang melarang Marxisme-Leninisme, dibatasi dengan pembubaran-pembubaran pertemuan, larangan pertemuan gitu ya. Demikian pula partai yang misalnya berhaluan kanan Islam gitu. Misalnya kalau Anda bisa nggak setuju gitu, tapi itu nggak ada. Yang ada sekarang di tengah ini nasionalis dan ultranasionalis gitu. Jadi kebijakan-kebijakannya itu tidak ramah terhadap kebebasan. Itu gimana tuh Bang? Terhadap hak asasi Gimana manusia. masyarakat awam membedakan, ajarin kita nih, adik-adikku ini, membedakan mana yang nasionalis, mana yang ultranasionalis. Kita taunya semuanya nasionalis Religius. Pakai embel ya. Termasuk Bang Masinton. Religi. Masa nasionalis? Religi dia mengatakan, yang ini Amin, religius. Marhain. Ya. Sebenarnya Nasionalis itu kan Iya, Marhain religius kan Anda kan? Marhain religius kan? Enggak. Anda nggak religius? Marhain itu sudah pasti religius. Oh, Asik. iya. Nasionalis itu pasti religius. Mantap. Karena kita itu ketuhanan yang maha esa, Ideologis Pak. bos. Nah, coba kasih dulu Bang. Kita itu- Bang, Jadi kasih dulu. ada satu soal yang sifatnya reduksionis ini terhadap apa yang disebut sebagai nasionalis tadi itu. Seolah-olah semua nasionalis pasti religius misalnya gitu. Lalu nasionalis pasti Pancasilais misalnya gitu. Padahal nasionalis itu hanya tercermin di dalam sila ketiga. Oke. Sementara sila pertama itu lebih banyak datang dari tradisi religi, dari tradisi agama, dari tradisi Islamisme misalnya gitu. Yang kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, sebenarnya datang dari tradisi sosialisme, datang dari tradisi internasionalisme, hak asasi manusia, kebebasan, martabat manusia, kesetaraan. Yang ketiga jelas, tapi juga bukan kesatuan, persatuan. Itu beda tuh. Yang keempat, demokrasi. Oke. Kaum sosial demokrat itu banyak mengambil pilihan-pilihan untuk demokrasi. Yang terakhir sebenarnya komunisme. Sila kelima ini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu. Nah tapi orang nggak mau jujur mengakui dari mana sebenarnya sila-sila itu datang gitu. Nah orang-orang yang nasionalis ini yang sekarang berkuasa gitu, merasa bahwa seluruh isi Pancasila itu hanya merupakan cerminan dari politik nasionalis mereka. Itu keliru fatal. Nah banyak orang-orang yang bersikap nasionalis itu akhirnya jadi anti terhadap kelompok-kelompok agama. Oke. Anti terhadap kelompok-kelompok hak asasi manusia. Dan itu krisis buat demokrasi kita menurut Anda? Iya. Nah kalau kembali ke partai, salah satu yang membuat
demokrasi kita mengalami krisis gitu ya, atau mengalami kerusakan gitu ya, meskipun belum ada pembalikan, baru kemunduran, jadi baru ada regresi, belum ada reversi gitu. Itu adalah sistem kepartaian yang tadi saya katakan eksklusif, yang menutup ruang partisipasi bagi gerakan kiri. Yang kedua, sistem pembiayaan partai itu nggak jalan. Dan ketiadaan sistem partai dalam pembiayaan internal itu membuat para elit partai mencari patron informal, para pengusaha itu. Yang Bang Mungkin Masinton tadi pengusahanya sebut itu bukan ya. politisi, meskipun ada politisi PDIP yang pengusaha. Tapi pengusaha-pengusaha ini banyak berafiliasi ke PDIP. Sebenarnya bukan hanya kepada PDIP, siapapun partai yang berkuasa. Nah di situ mazhab oligarki itu banyak meyakini bahwa orang-orang yang sedikit yang menguasai kekayaan material luar biasa itu bisa mengendalikan partai. Yang Opininya kedua, Bang Masinton relevan nggak tadi Bang? Dengan tidak ada, bahwa nggak ada cukup untuk orang-orang PDIP aja lah. Ya kan? Nah, sistem kepartaian yang berbasis pembiayaan anggota memang sudah lama hilang di semua negara. Oke. Di Jerman, di Turki. Tapi sebagai gantinya mereka membangun subsidi negara terhadap pembiayaan partai. Jadi negara yang harus urunan ya, memberikan pajak. Itu perkembangan kita setelah untuk tahun Bang Masinton. 60-an, 70-an di Turki, di Jerman, Bang Masinton masih iuran banyak banget katanya. Dipotong. Oke. Nah, Oke, jadi Din. saya kira sistem kepartaian itu ya Halo, saya sebenarnya masuk ya. Ya, oke Bang Willy, silakan Bang Bang Willy. Willy. Ya, apa yang dibilang Usman ya sebagai catatan kritis boleh, tapi perbedaan perspektif itu pembiayaan partai itu banyak hal. Usman terlalu mensimplifikasi. Dalam Usman kan dulu juga mau masuk Partai Demokrat, ditawarin Anas ya. Tapi kan enggak ditawarin, bukan mau, Ya. ditawarin. Nah, gini kita harus mencatat itu sebagai sebuah hal yang konstruktif. Partai itu adalah anak kandung dari reformasi. Itu yang harus dicatat. Karena apa? Dulu Budi Sri Bintang buat partai ditangkap, Budiman dan kawan-kawan buat partai itu dibubarkan. Jadi multi partai, pendirian partai-partai itu adalah anak kandung dari reformasi. Itu yang harus dicatat. Jadi bahwasanya partai-partai hari ini mengalami sebuah proses yang berbeda, ya itu sebuah sebuah dinamika saja ya. Karena apa? Hal yang harus kita lihat adalah spirit suka tidak suka. Teman-teman tidak bisa membedakan mana domainnya state, mana domainnya government. Yang ada kan anti-state lebih banyak. Jadi karena state di zaman Orde Baru itu begitu dominan, lalu mengangkangi pemerintahan. Prinsip demokrasi itu kan state absolutely, tapi pemerintahan harus demokratik karena dia harus silih berganti. Jadi kalau rejim ya suatu hal yang datang dan pergi gitu. Tapi negara eksistensinya itu harus kita jaga. Nah, bagi Usman dan kawan-kawan melihatnya anti-state ya, sehingga partai itu digolongkan sebagai kerangka state, tidak dilihat sebagai sebuah pilar demokrasi. Itu catatan pertama. Yang kedua yang harus dilihat, ini empirisisme yang gila-gilaan terjadi. Kalau kita compare dengan Korea dan lain sebagainya, apa yang terjadi misalnya? Om Inton tadi bahas ya. Korea itu gerakan mahasiswanya mau sedikit berendah hati, lalu kemudian bergabung dengan oposisi, lalu kemudian dua dekade setelah gerakan demokrasi di Korea, aktivis mahasiswanya jadi presiden. Di sini kan tidak, empirisisme itu gila-gilaan, tolak pemilu lah gitu ya, anti partai lah gitu ya. Itu yang kemudian menjadi sebuah catatan, kemudian demokrasinya berjalan secara prosedural dan formal. Hal-hal yang substansial tadi tidak terjadi. Tidak ada, kita lihatlah apakah ada fusi partai? Tidak. Apakah ada gerakan sosial yang kemudian mau berafiliasi dengan partai tertentu? Tidak. Masing-masing terjebak dengan egosentris yang kemudian tidak ada ruang bersama untuk kemudian saling koreksi. Gitu. Jadi semua kita tidak boleh saling tuding-menuding ya. Apalagi tadi saya nggak fair ya mengkritis ini. Kenapa? Sejauh ini teman-teman anti partai banyak ya, tapi apakah kemudian teman-teman merasakan bagaimana pertarungan di internal partai itu sebagai sebuah ruang demokrasi juga? Gitu. Masalah keniscayaan partai dibiayai oleh pengusaha itu pilihan politik ya. Partai konservatif, partai republik itu didanai oleh para pengusaha. Cuma kita berbicara tadi Usman bilang aturannya yang kemudian tidak fair.
bahwasanya ya ideologi itu kan keberpihakan. Ada yang berpihak pada kaum berdua, ada yang berpihak pada kaum proletar atau kaum buruh gitu. Ya, silakan aja gitu ya. Jadi dia memiliki sebuah standpoint jenis kelamin yang clear. Nah di kita ini yang tidak terbangun. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus melihat juga dalam kata sisi civil society. Nah, bagaimana civil society ini ranahnya gitu ya. Kalau mau jujur-jujuran, civil society kita nggak punya kemandirian juga, Bung Usman. Ini kan nete aja. Hari ini di LSM ini, besok di LSM ini, besok LSM ini, pindah-pindah LSM aja gitu ya. Proses untuk kemudian membangun sebuah civil society sebagai tandingan dari state, domain atau political society tidak terbangun. Jadi proses ini sama-sama lah kita saling dewasa. Sama-sama tidak usah saling mengutuk kegelapan ini. Agenda kita apa hari ini? Ya oligarki. Memang oligarki ini hari ini saja tidak ya. Hal oligarki yang paling parah adalah di Republik ini kekuasaan ekonomi itu untouchable 69%. Ini lebih parah. Ya hampir sama seperti Ukraina dan lain sebagainya lah. Rusia gitu ya. India. Problem di kita politiknya presidennya ganti, gubernurnya ganti, wali kotanya ganti, anggota dewannya ganti-ganti. Tapi kekuasaan ekonomi kita sejak Orde Baru sampai hari ini tidak tersentuh sama sekali. Bahkan itu tidak menjadi isu-isu yang diperbincangkan. Ya. Siapa yang memiliki kebun, siapa yang memiliki industri, segala macam itu sama sekali luput untuk kita bahas. Jadi politik memang sebagai syahwat untuk kemudian proses sirkulasi kekuasaan lebih kemudian heboh, lebih kemudian sering diperbincangkan, tapi kemudian ekonomi sama sekali tidak tersentuh. Bagaimana kemudian kelas apa ya istilahnya itu ya, the heavy gitu ya, ruling class lah gitu, the real ruling classnya nggak pernah tersentuh gitu. Memang teman-teman LSM pernah mengkritisi itu enggak, selalu sibuk dengan wacana-wacana demokrasinya beginilah, partainya beginilah ya. Ayo sama-sama kita masuk partai politik aja gitu. Kalau mau ini kan pilar demokrasi, ayo kita perbaiki ini rame-rame gitu. Itu mungkin catatan dari saya. Thank you Bang Willy. Ini ternyata dinamis dia. Dinamis, Ya, kan? paradigmatik Iya, ini. ini sama-sama senang. dimain Iya. dulu kan. Kagak jarang nih kata Usman Hamid, gue diundang media mainstream ngomongin demokrasi dengan nada 2 oktav di Iya. atas. Gitu. Perubahan itu kalau Bung Karno dulu menyatakan ya ada romantisme, dinamika dan dialektika. Itu yang disingkat tuh Rodinda. Jadi kita umpama di satu sisi bicara tadi peristiwanya sebagai sebuah romantisme, tapi ketika bicara idenya, ya ini memang ya apa yang disampaikan Bung Usman, sampaikan Bung Willy Usman dengan mengkritik umpama kita ada di partai politik. Inilah dinamika dan dialektika tadi. Artinya apa? Ini warisan Memperjuangkan reformasi paling satu substansi dari sebuah ide tadi, ya memang harus masuk ke segala lini. Satu diantaranya itu partai politik. Nah, Bung Usman dan kawan-kawan meyakini ya bagi teman-teman kan meyakini partai politik itu masih belum seideal. Iya, kita harus masuki. Disitulah kita bertarung dan kemudian kita juga bisa ikut dalam proses itu. Nah, artinya ketika masuk ke partai politik kan bukan berarti kita berada dalam satu politik yang di zona nyaman. Tetap dengan menjaga semangat ide-ide ya ketika reformasi dan demokrasi tadi. Nah, bagaimana kita harus membatasi kekuasaan yang eksploitatif, kekuasaan yang menindas. Kemudian bagaimana kita mendorong proses pelembagaan demokrasi itu, demokratisasinya harus ada. Jangan sampai negara seperti kita sudah berjalan 20 tahun lebih demokrasinya, kemudian terjerombab lagi masuk ke dalam kubangan seperti di masa lalu. Nah itu maka pembatasan kekuasaan eksploitatif tadi itu menjadi sangat penting. Pembatasan kekuasaan eksploitatif. Ya, Ada itu 13 kali udah diulang. semangat dari reformasi. Artinya ini ada esensi yang Anda khawatir pesan sponsor. kan ini Ya. ya Bang. Nah, ini kita ke Bang Bang Usman Usman. dulu. Nah, ada 2 poin Tanggapan lah. dulu. Yang lain boleh terserah Bang Usman untuk Yang lain menanggapi. boleh pulang. Enggak, maksudnya yang lain boleh, tapi ada 2 poin menurut Oke. gua yang sangat penting. Pertama itu dulu sempat heboh
awal-awal reformasi itu soal go politics. Iya. Ya kan, masuk ke politik, masuk ke Iya. partai politik. Iya. Salah satunya Bang Masinton, ada Iya. Bang Adian dan masih banyak lagi Iya. aktivis-aktivis 98 yang didorong untuk masuk Kang ke ranah Ajat politik. punya harapan besar kepada Iya. partai politik Kepada waktu itu. Bapak Amin Rais waktu itu. Anda sebut merek. Enggak apa-apa kan beliau pernah sebut Oh kan. iya, beliau ngakui di forum ini Saya ya. mengutip aja gitu. Oh, nggak tahu Saya dia- perawinya Kang Ajat. iya. Nah, yang kedua yang tidak kalah menarik adalah dalam demokrasi ya banyak kayak David Bittem bilang bahwa demokrasi is popular control. Jadi kita butuh popular control yang kuat Iya. untuk mengawasi jalannya demokrasi yang meaningful, demokrasi yang bermakna, yang punya kualitas representasi gitu. Iya. Nah tadi Bang Willy sempat sebut soal kemandirian civil society dalam Iya. dalam popular control ini nete terus kata Bang Willy. Iya. Nah ada dua hal itu, yang lain Iya. boleh Anda tanggapi tapi wabil khusus dua hal itu. Oke. Jadi kalau Anda baca betul David Bittem itu, memang tidak boleh semuanya masuk partai politik. Harus ada kelompok-kelompok sosial yang independen, yang menjadi popular control itu tadi. Itu satu. Itu benar tuh Ari pemahamannya. Nah, Yang kedua, salah paham kalau menganggap saya anti partai. Yang saya mau katakan tadi sebenarnya partai Bahkan anti state katanya. anti state apalagi misalnya itu salah paham gitu ya. Tapi yang saya mau katakan adalah setelah tahun 60-an, mungkin era tahun 50-an lah terakhir di mana partai politik itu bisa hidup dari sistem pembiayaan anggotanya, iuran anggotanya. Setelah itu enggak, di seluruh negara. Tapi sebagai satu inovasi politik baru, maka negara-negara yang tetap pada rel demokrasi itu memberi subsidi partai-partai. Di era Gus Dur itu partai politik disubsidi, di era Mega juga disubsidi. Di tahun kedua era SBY, subsidi itu dikurangi. Persis disitulah kemudian partai sudah mulai mencari pendanaan-pendanaan alternatif. Sebenarnya pendanaan politik, pendanaan partai, pendanaan kampanye itu dibolehkan dalam seluruh negara demokrasi yang mapan. Tapi tercatat dalam pembukuan yang jelas, diumumkan, ada transparansinya gitu. Jadi bukan penggalangan dana dari patron-patron yang informal, yang tertutup, ya di balik-balik layar yang deal-deal yang tidak terbuka gitu ya. dalam ruang gelap ya. Dalam ruang yang gelap, dalam ruang Demokrasi- dark, dalam demokrasi ruang setengah kartel kamar, politik gitu, setengah kamar gitu. Nah, jadi saya justru orang yang setuju bahwa subsidi itu harus dilanjutkan dan ditingkatkan kembali kepada partai politik. Sehingga kalau partai politik itu ingin mengambil seseorang karena integritasnya, karena keahliannya, partai itu tidak lagi bertanya, Anda punya uang berapa? Sistem kepartaian kita yang kurang representatif, itu kan mengakibatkan personalisasi elektoral, personalisasi pemilu. Ya. Seorang Masinton ini tidak lagi dikenal sebagai, atau karena mesin partainya, melainkan dia harus membangun keterkenalan dia, popularitas dia, dan elektabilitas dia, karena sistem proporsional daftar terbuka. Bahkan dia harus bersaing dengan orang-orang dalam partainya dia. Benar gak, Ton? Nah, betul. Nah, jadi Makanya wajahnya di pasar Minggu tuh banyak sekali. kalau Anda ke pasar Minggu, Dekat markas itu lain ada ya. dekat markas Kalau lain. kita mau makan durian di Kalibata Iya. itu Bang, Bang Masinton Nah, banyak di situ. itu dia. Itu dampak Ada- persaingan. Bro. Ada durian ucok, jadi kalau mau makan, nah itu bilang, Masinton yang bayar, Bang. Lihat fotonya aja Iya. ya. Iya. Nah, yang terakhir, Oh, bisa juga tuh. kalau soal civil society, saya kira kalau Anda baik-baik mempelajari Amnesty International, itu dia berbasis iuran anggota. 80% itu datang dari iuran-iuran anggota. Saya ambil contoh misalnya kalau di Australia, itu ada 400.000 anggota yang membayar $40 per bulan. Dan di website kami deklarasikan kami tidak menerima dana dari pemerintah. Dan itu termasuk dana-dana donor seperti misalnya USAID, AOCAID, nggak bisa. Itulah Amnesty International. Dan saya merasa dengan begitu saya bisa menjaga independensi. Ketika Tapi kan nggak semuanya Amnesty Internasional tadi dan seperti yang jangan, dikatakan saya Bang nggak Willy, ingin Washington Nete masuk dan- Amnesty Internasional kan. Washington juga nggak perlu saya maksa masuk partai politik. Kita bagi tugas saja. Betul, betul. Iya, iya. Demokrasi itu pilarnya kan banyak. Partai politik cuma satu di antara sekian pilar. Pers tambah pilar dan bukan satu-satunya pula. Kebebasan berpendapat itu pilar politik juga dalam Iya. demokrasi. Jadi ada banyak pilar yang harus kita jaga, harus kita dinamisir. Oke. Sehingga kekuasaan itu tidak cenderung korup.
kalau kekuasaan tanpa popular control, tanpa ada kontrol dari gerakan sosial, tanpa ada kontrol dari civil society, pasti dia cenderung korup. Belum lama ini Profesor Ed Aspinall memberikan pandangan yang sederhana saja tentang indikator sebuah negara apakah masih demokrasi atau tidak. Dia berikan 3 indikator sederhana. Yang pertama, jaminan kebebasan di ruang publik untuk menyatakan kritik dan protes. Yang menurut pandangan Ed Aspinall merosot. Itu terlihat di data Economist, Intelligence Unit, Freedom House, dan seterusnya. Yang kedua adalah oposisi partai. Kualitas oposisi partai politik. Di awal ketika Pak Jokowi terpilih, oposisi tinggi sekali tuh. Apalagi kalau kita lihat persentasenya itu 80% oposisi. Bahkan Prabowo ya misalnya gitu, ketika itu sempat menggolkan satu undang-undang. Mas Hinton pasti masih ingat kan? Yang KMP KIH, Pak. persis gitu, yang memundurkan demokrasi. 2 fraksi. Yang mengembalikan pilkada ke ini Iya, DPRD. ke pemilihan DPRD, bukan lagi pemilihan langsung gitu ya. Sebelum diperpukan oleh Pak SBY. Karena Pak SBY lagi di luar negeri waktu itu. Iya, gitu. Yang akhirnya shame on you dan seterusnya. Iya. gitu kan. Katanya begitu. Itu kan Shame kontrol on SBY, politik, ya. popular Legacy control. of shame. Ya. Nah, legacy of shame itu kan popular control, civil society control yang sangat diperlukan untuk menjaga bandul demokrasi. Ketika partai tidak lagi bisa mempertahankan demokrasi, ada civil society. Oke. Gitu. Jadi bukan berarti partainya harus dihapuskan, bukan. Tapi harus diperkuat. Caranya gimana? Tadi saya bilang, kalau nggak bisa pendanaan iuran partai, pendanaan publiknya atau pendanaan dari para pengusaha dibuat transparan, dibuat sistem akuntabilitasnya, dan diberi subsidi dari negara. Misalnya gitu. Orang boleh nggak setuju ya, oh nggak dikasih subsidi aja korup, apalagi dikasih subsidi. Saya nggak setuju kalau pandangan itu gitu. Menurut saya kita harus realistis juga gitu. Sehingga orang-orang yang berintegritas bisa masuk partai tanpa harus khawatir dia membawa mahar apa, membawa uang berapa. Sekarang bantuan dari negara untuk partai itu yang harga per kursi itu berapa itu? Kecil. Kecil banget. Ayo. Berapa ya? Lebih banyak. Bang Kata Bakir, Bang Mas saya Hinton, nggak tahu lebih detailnya banyak itu berapa. iuranku, Bos. Itu baru yang kedua nih. Saya mau lanjutin yang Ah, ya, ketiga. oke. Jadi kata Ed Aspinall, yang kedua ini kualitas oposisi partainya berkurang. Yang tadinya 80% oposisi, sekarang nggak sampai 15% kan? 87% pro kekuasaan. Contohnya Undang-Undang Omnibus, Undang-Undang Mineral dan Batu Bara, yang kemudian dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi sebagai undang-undang yang inkonstitusional. Bersyarat. Konstitusi bersyarat, tetapi tetap ada inkonstitusionalnya. Nah, Menarik. untungnya ada putusan Mahkamah Konstitusi sehingga beberapa indeks demokrasi seperti Economist Intelligence Unit itu meningkatkan skor secara keseluruhan dari kualitas demokrasi Indonesia dengan pertimbangan adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Kontribusi MK sebenarnya. Kontribusi ya, MK. kemudian Tapi kalau menaikkan kita ini. kembali ke kebebasan berpendapat, itu tetap menurun. Dan itu bukan hanya lembaga indeks demokrasi luar negeri. BPS, Biro Pusat Statistik kita itu kan juga punya indeks demokrasi, juga memperlihatkan kebebasan sipil kita menurun gitu. Nah, yang terakhir ya dari 3 indikator itu dalam pandangan Ed Aspinall adalah kredibilitas sistem elektoral. Termasuk di dalamnya sistem pemilihan umum, ambang batas, masa kekuasaan sebuah pemerintahan gitu ya. Sistem pemilihan langsung. Nah, ini masih kita miliki. Indonesia masih memiliki sistem elektoral yang sangat kuat. 20 tahun lebih menyelenggarakan pemilihan umum tanpa ada intervensi atau interupsi, baik itu kudeta militer maupun perang sipil, perang bersaudara. Nggak ada. Lihat Mesir, yang semula sangat dibanggakan karena Arab Spring, tiba-tiba mengalami kekerasan sektarian dan berakhir dengan kudeta militer. Lihat Thailand, berkali-kali mengalami kudeta militer. Lihat Myanmar, baru Februari tahun lalu itu mengalami kudeta militer. Jadi kalau lihat secara komparatif, sebenarnya demokrasi Indonesia masih bisa diunggulkan. Bahkan kalau kita bandingkan dalam perspektif historis sejarah, 20 tahun ini periode demokrasi yang terpanjang. Tadi Anda sudah, Ari atau Budi saya lupa yang bilang, bahwa demokrasi Pancasilanya Soeharto 32 tahun bukan demokrasi. Demokrasinya Soekarno di masa demokrasi terpimpin tahun 59 sampai tahun 65 itu bukanlah demokrasi. Dalam pandangan Herbert Feith, itu adalah kejatuhan konstitusional demokrasi di Indonesia. Nah, demokrasi
yang pernah benar-benar berlangsung di Indonesia itu tahun 55 sampai tahun 59. Oke. 4 tahun. Bayangkan sekarang kita punya 20 tahun. Jadi kita sebenarnya ada dalam periode demokrasi yang terpanjang. Terpanjang, ya. Apakah cukup? Tidak. Demokrasi kita sudah mengalami kerusakan kalau kita bandingkan dengan masa pemerintahan Orde Baru Ya. selama 32 tahun. Jadi kalau kita baru berperjalanan 20 tahun, itu baru 2/3 perjalanan. Baru Kalau kita tambah dengan kekuasaan Soekarno yang terakhir lalu tahun 59 sampai 60-an, sebenarnya baru separuh perjalanan. Jadi kita harus bekerja lebih keras lagi, dengan lebih sabar lagi, dan belajar dari konsolidasi demokrasi tahun 90-an yang tadi saya katakan dari 4 kelompok oposisi untuk mempertahankan apa yang kita miliki ini gitu. Betul. Meskipun tetangga sudah mulai berguguran ya, Thailand, persis, Myanmar, India, Arab Spring gagal, ya kan? persis gitu. Ya kan? Ini tetangga kanan kiri kita nih, Ya ibaratnya tinggal udah kita mulai. sama Timur Leste penjaga demokrasi dan negara. Bang Raul Lemos lu ini.